Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kedua mengenai desain produk, saya akan menjelaskan materi siklus hidup produk dan aspek pembentuk produk. Mungkin siklus hidup produk ini melekat pada sebuah produk ya, satu seri produk atau produk X, katakanlah seperti itu. Jadi dia bukan melekat pada perusahaannya, tapi melekat pada produknya. Nah, di dalam sebuah perusahaan dia mungkin saja memproduksi berbagai macam produk gitu. Jadi satu produk mengalami satu siklus hidup produk, kemudian produk yang lainnya pun juga mengalami siklus hidup produk yang berbeda. Jadi masing-masing produk yang diciptakan oleh perusahaan pasti akan memiliki siklus hidup yang berbeda. Tuh. Contohnya misalnya untuk perusahaan Apple ya, dia menciptakan beberapa seri iPhone gitu. Nah, pada masanya zaman dahulu kala gitu kan, ada iPhone 6 misalnya ya, iPhone yang 6. Nah, itu dia pasti akan mengalami siklus hidup produk. Tuh, nah di sini siklus hidup produk itu dimulai dari perkenalan dulu. Pada masa perkenalan, produk itu mulai dikenalkan kan, dikenalkan di pasar, diperkenalkan kepada konsumen khalayak gitu. Nah, dari situ maka perusahaan ini perlu mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk tahap perkenalan ini. Gitu. Kenapa? Karena pada tahap perkenalan yang namanya baru memperkenalkan, berarti kan harus promosi besar-besaran gitu. Nah, maka harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk promosi. Karena orang pada belum tahu, masih sedikit orang yang mengenali produknya, masih sedikit penjualannya. Nah, makanya dikatakan bahwa biaya yang dikeluarkan pada fase ini cukup tinggi, bahkan bisa jadi biaya paling tinggi dikeluarkan pada fase ini gitu, karena ya biaya promosinya ya besar-besaran. Nah, maka dari itu ada kemungkinan pada fase ini perusahaan memperoleh keuntungan yang sangat kecil atau bahkan tidak memperoleh keuntungan. Bahkan beberapa perusahaan mungkin mengalami kerugian pada masa ini gitu. Nah, bisa terlihat di kurva ini bahwa pada masa perkenalan penjualan ya nih, penjualan yang di sebelah sini dia pelan-pelan naiknya. Pelan-pelan naiknya ya kan, di sini pelan-pelan naiknya. Karena apa? Karena orang masih belum kenal awalnya. Awalnya 0 penjualan diluncurkan, maka sedikit demi sedikit bertambah. Di sini perlu promosi besar-besaran kan? Perlu promosi besar-besaran. Mungkin biayanya itu sampai di posisi di sini nih biayanya nih, semakin meningkat gitu kan. Ini biayanya misalnya. Nah, bisa jadi seperti itu. Maka dengan biaya yang setinggi ini, dengan penjualan yang serendah ini, yang ada malah justru adanya rugi gitu. Tapi itu hal yang wajar. Pada tahap perkenalan produk itu, untuk produk jenis X itu ya, katakanlah iPhone 6 itu, dia mengalami kerugian dari hal penjualannya itu nggak masalah. Karena memang baru diperkenalkan. Nah, kemudian setelah tahap perkenalan di sini, naiklah pada masa pertumbuhan. Pada masa pertumbuhan ini, iPhone 6 itu udah mulai dikenal oleh masyarakat, misalnya penjualannya itu semakin meningkat ya, karena orang udah semakin banyak yang tahu. Teman-temannya udah pada make, terus teman-temannya pada mikir, wih simple nih iPhone 6 nih, iPhone 6 nih, desainnya elegan tapi bener-bener digenggam itu enak, nyaman digenggam gitu, karena dia nggak terlalu besar. Terus pada pengen beli. Makanya pada masa pertumbuhan ini udah banyak orang yang kenal, udah banyak orang yang tahu produknya, bahkan mengetahui keunggulan dari produk-produk itu, maka dia semakin tinggi pertumbuhan nih, semakin meningkat penjualannya, bahkan hampir berada di pada titik puncak di sini. Masa pertumbuhan. Pada masa pertumbuhan ini merupakan fase yang paling menguntungkan bagi perusahaan, karena penjualan itu bisa melonjak sangat-sangat tinggi. Nah, pada fase ini juga karena produk sudah banyak yang kenal ya, banyak orang yang kenal produknya, maka biaya promosinya itu bisa ditekan serendah-rendahnya gitu. Bahkan promosinya udah nggak melalui
gembar-gembor lagi ya perusahaannya, tapi udah kayak dari mulut ke mulut aja gitu. Jadi orang pakai produk itu terus pengen temennya beli gitu dan seterusnya kayak gitu. Maka pada fase ini harga produk itu masih stabil, bahkan mungkin dinaikkan sama perusahaan. Nah, ya bahkan dapat dinaikkan jika peminatnya semakin banyak. Maka demikian laba atau keuntungan perusahaan pada fase ini akan meningkat, bahkan merupakan laba yang paling tinggi di sini. Karena penjualannya tinggi, biayanya semakin rendah. Seperti itu, contohnya seperti itu ya. Nah, di sini biayanya dia nah seperti ini landai kan, terus dia turun lama-lama biayanya. Nah, karena biayanya turun, di sini ada keuntungan nih. Keuntungannya paling besar dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, sampai sini ini semakin turun. Nah, kemudian naik lagi ke masa kejenuhan sampai di titik jenuh pada posisi puncak si iPhone 6 ini orang-orang udah mulai bosan sama iPhone 6 karena apa? Karena udah mulai banyak pesaing gitu. Yang bagus-bagus Android itu banyak yang fiturnya itu melebihi iPhone 6 gitu. Nah, makanya pada fase kejenuhan atau kedewasaan ini, si iPhone ini harus menciptakan produk baru nih, agar si perusahaannya ini nggak mati. Karena iPhone 6 ini udah hampir punah nih, udah pada masa kejenuhan dan dia semakin turun penjualannya. Di sini maka perusahaan perlu melakukan inovasi gitu, inovasi produk. Dia harus mengembangkan produk gitu. Nah, di sini fase kedewasaan ini merupakan fase di mana permintaan masyarakat atas produk mencapai titik puncak, kemudian mengalami kejenuhan, dan akhirnya turun penjualannya. Nah, kejenuhan ini timbul karena masuknya para pesaing. Gitu. Nah, maka harga produk pada titik kedewasaan ini akan turun. Harga produknya pun akan turun karena peminatnya aja sedikit, ya kan? Maka harganya diturunkan agar orang tetap ada yang mau beli. Nah, untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, maka perlu menambah anggaran penelitian untuk apa? Menciptakan produk yang baru. Nah, maka dari itu katakanlah Apple ini kemudian menciptakan iPhone 7 gitu ya. Nah, di sini pada masa kejenuhan Apple menciptakan iPhone 7 katakanlah seperti itu. Makanya sampai saat ini si Apple itu nggak mati karena dia selalu berinovasi. Nah, sampai dengan fase penurunan terus, maka akhirnya iPhone 6 ini terjadi penurunan dan sampai akhirnya pada di titik 0. Seperti itu. Ya, jadi pada fase penurunan ini, fase di mana permintaan masyarakat itu terus menurun dan berpindah ke produk lain. Mungkin produk substitusinya gitu ya, ke Android yang lebih canggih dari iPhone 6 gitu. Nah, kadang penjualan akan jatuh hingga ke titik 0. Kadang ada yang seperti itu. Gitu ya. Tapi ada juga produk yang kemudian membeku pada tingkat terendah itu. Jadi penjualannya ya segitu-gitu aja sampai bertahun-tahun, nggak naik-naik. Orang ya ada yang mau beli tapi ya segitu-gitu aja penjualannya gitu. Nah, maka dari itu perlu adanya inovasi, ya kan? Karena iPhone memunculkan iPhone 7, maka dia masih tetap bisa eksis. Bahkan setelah iPhone 7 mengalami siklus hidup produk, dia menciptakan iPhone 8 dan seterusnya sampai sekarang yang iPhone keberapa yang belasan juta itu. Gitu. Ya, maka dari itu di sini pentingnya inovasi yang dilakukan oleh perusahaan agar apa? Agar tidak terjadi kejadian seperti BlackBerry. Nah, kalau BlackBerry ini dia tidak sanggup untuk melewati siklus hidup produk. Ya, dia di tahun 2010 atau kalau nggak salah 2011-an itu dia mulai memunculkan produknya BlackBerry itu. Ya, kemudian ya beberapa produknya mengalami siklus hidup produk, tapi justru perusahaan ini nggak bisa bertahan karena apa? Karena ketika masyarakat atau konsumen itu sudah mulai jenuh dengan produknya BlackBerry itu tidak berinovasi gitu. BlackBerry dia memang punya BBM, aplikasi chatting pertama kali setahu saya ya, selain YM ya, itu adalah BBM. Nah, tapi kemudian
BBM itu membosankan bagi orang-orang gitu. Walaupun menurut saya BBM itu cukup seru ya, cukup seru juga, tapi ya entah, orang kenyataannya semuanya bosan tuh, banyak yang bosan, akhirnya BBM dijual ke Android pun juga tetap akhirnya ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, di situ kenapa? Karena BlackBerry ini nggak sanggup berinovasi. Karena BlackBerry tidak sanggup berinovasi, tidak sanggup melihat peluang dan ancaman yang ada di luar sana, maka BlackBerry ini akhirnya sekarang sudah tidak beredar di pasar Indonesia ya, setahu saya. Tapi kalau di pasar luar negeri saya tidak tahu. Nah, maka dari itu pentingnya perusahaan itu mengenali siklus hidup produk. Agar apa? Agar ketika perusahaan itu sampai pada masa fase kedewasaan, dia sudah mempersiapkan produk baru yang harus dia luncurkan itu apa. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian selanjutnya adalah aspek membentuk produk. Selain harus memahami siklus hidup produk, perusahaan juga harus memahami aspek membentuk produk. Sebelum perusahaan itu memproduksi, ya, mendesain produknya, kemudian memproduksi, menjual produknya, harus tahu bahwa ada 3 aspek membentuk produk yang tidak boleh diabaikan. Yang pertama adalah aspek fungsional. Nah, aspek fungsional ini meliputi kemampuan produk itu untuk digunakan, ya, kemampuannya seperti apa. Nah, aspek fungsional, aspek pelayanan, dan aspek harga ini saling berkaitan ya, gitu, saling berkaitan. Maksudnya apa? Ketika perusahaan membandrol produknya dengan harga yang tinggi, katakanlah 10 juta gitu kan, maka aspek fungsionalnya ini harus tinggi, lebih tinggi dari yang harganya 3.500.000 misal. Ya, jadi aspek fungsionalnya harus tinggi, juga kualitasnya tinggi, pelayanannya pun juga harus lebih baik gitu. Karena di 10 juta. Kemampuan yang digunakan misalnya katakanlah sama-sama Xiaomi gitu. Tapi ada Xiaomi yang harganya misalnya 5 juta, ada yang Xiaomi harganya 2.200.000. Nah, kemampuan digunakannya itu harus lebih baik yang 5 juta kan. Misalnya RAM-nya lebih besar gitu, atau kameranya lebih bagus gitu ya, atau ada layarnya yang jauh lebih bagus daripada yang 2.200.000. Apapun itu, tapi kemampuan digunakannya itu harus lebih baik. Komponen-komponennya juga, komponen utamanya, komponen pendukung, komponen utama itu adalah sistem Androidnya, mesinnya, itu harus lebih baik. Baterainya itu harus lebih bagus daripada yang 5 juta daripada yang 2 juta. Aspek pendukungnya pun juga ya, kamera ya, kamera ya, kemudian keyboard dan segala macam. Nggak ada keyboard sekarang ya, touchscreennya, layarnya, segala macam ya, komponen pendukungnya itu harus memang yang 5 juta ini lebih baik daripada yang 2.200.000. Kalau nggak kayak gitu ya, orang akan lebih memilih yang 2.200.000 dong. Kalau misalnya kualitasnya 11-12 kan pasti orang akan lebih milih yang 2.200.000 daripada yang 5 juta kan gitu. Kemudian kinerja desain komponennya, kinerjanya pun juga harus baik gitu, harus bagus. Nah, kemudian aspek fungsionalnya. Nah, di sini aspek fungsionalnya kayak Xiaomi. Nah, penjualannya itu Xiaomi seperti apa gitu. Pengirimannya cepat atau enggak nih pengiriman. Garansinya, semakin tinggi harga suatu merek ya, katakanlah Samsung versus Xiaomi. Nah, Samsung ini kan harganya lebih tinggi ya, dengan spek yang 11-12 dengan Xiaomi kan dia seringnya lebih mahal ya. Karena apa? Karena aspek pelayanannya itu dia lebih baik. Jadi seperti aspek penjualan gitu. Kemudian garansi purna jual dan customer service-nya, bukan customer service sih, tapi kayak service centernya itu ada di mana-mana kan. Ada banyak kan, dan nyaman gitu dibandingkan dengan Xiaomi yang service centernya itu ya terbatas kan, seperti itu. Nah, jadi itulah kenapa. Dan juga memang untuk menentukan harga ini, dua hal ini, fungsional dan pelayanan, itu benar-benar harus dipertimbangkan dengan matang gitu. Garansi ya bisa jadi misalnya untuk produk sama-sama merek ABC gitu ya, produk merek ABC. Nah, dia punya produk Z dan punya produk Y gitu ya.
Nah, misalnya produk Z ini dia kualitasnya lebih baik, harganya lebih mahal. Yang Y ini harganya lebih murah, ya kualitasnya standar. Nah, kemudian perusahaan mau membuat produk Z ini garansinya lebih lama, nih 2 tahun, ini cuma setahun. Itu juga nggak masalah. Tapi kan harganya jaraknya banyak, misalnya ini Z ini 10 juta, kalau Y ini cuma 5 juta misalnya. Dia garansinya setahun, dia garansinya 2 tahun, ya udah. Masalah perusahaan membuat hal seperti itu juga nggak masalah, karena apa ya, memang dalam menentukan harga itu aspek-aspek ini kan diperhatikan, termasuk garansi atau purna jualnya gitu, seperti itu kira-kira. Nah, bisa juga seperti ini, perusahaan itu ingin membandrol produknya itu dengan harga berapa. Misalnya perusahaan ingin membandrol produknya itu dengan harga 3.500.000, berarti aspek fungsional dan aspek pelayanannya ini nanti disesuaikan seperti apa, harus sesuai dengan 3.500.000. Atau ingin membandrol ketika, berarti nanti ketika membentuk fungsional dari si produk itu juga harus disesuaikan, pasti harus lebih bagus, jauh lebih bagus daripada produk yang harganya 3,5 juta, ya seperti itu kira-kira dari aspek pembentuk produk. Selanjutnya di sini ada tahapan dalam pengembangan produk. Jadi dalam pengembangan produk itu ada step by stepnya. Yang namanya desain, ya namanya desain produk apapun itu pasti ada idenya dulu yang pertama, penciptaan ide. Nah, penciptaan ide ini bisa dari mana-mana ya, bisa dari bagian R&D ya. R&D itu research and development, bagian penelitian dan pengembangan. Itu mereka melakukan penelitian mengenai teknologi ya, penelitian mengenai pesaing, mereka produknya pesaing mereka teliti dan segala macam. Nah, dari hasil penelitian itu kemudian mereka menemukan ide. Itu bisa jadi misalnya, oh ternyata pesaing itu dia menggunakan komponen utamanya itu adalah apa, makanya dia bisa bagus banget teknologinya dan segala macam. Itu kan ide. Kemudian dari karyawan juga bisa, ya karyawan mungkin aja kan karyawan punya ide. Karyawan tuh misalnya dia baca-baca berita, baca-baca buku, atau karyawan ini memiliki produk-produk tertentu yang mirip dengan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan, kemudian karyawan ngasih ide, bisa jadi. Atau dari pesaing, ya kalau dari pesaing ini biasanya bukan pesaing yang kemudian ngasih kita ide, bukan, tapi dari pihak perusahaan itu melakukan penelitian tadi sih sebenarnya. Penelitian melihat kepada pesaing itu sudah melakukan apa, produknya pesaing itu sudah seperti apa. Kemudian dari mitra kerja kayak distributor misalnya, atau pihak-pihak yang melakukan kerjasama dengan perusahaan itu nanti bisa bertukar informasi di situ kan. Misalnya dari distributor. Nah, distributor itu kemudian dia lihat tetangganya, misal maksudnya tetangga lapaknya, dia distributor produk merek X gitu, udah di sebelahnya ada distributor merek Z gitu. Nah, dia kan biasanya saling lihat gitu kan, dia lihat produk Z, Z juga lihat produk Y, maksudnya mereka saling ngobrol, bertukar informasi. Nah, si X ini nanti juga bisa ngasih tahu ke produsen, ada kalau yang di sebelah tuh dia teknologinya udah pakai bla 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 gitu kan, bisa jadi. Atau dari konsumen. Kalau dari konsumen itu biasanya melakukan survei kepada konsumen, survei pasar. Ya, salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode Delphi gitu, metode Delphi. Selanjutnya pemilihan produk. Setelah ada ide, kemudian produk apa ini yang akan diluncurkan? Ya dari ide itu sebenarnya, menyeleksi dari ide-ide yang ada gitu. Seperti apa produk yang akan diciptakan berdasarkan ide yang sudah ditentukan tadi gitu. Nah, screening atas ide produk ini dimaksudkan untuk mendapatkan produk yang benar-benar layak untuk diproses ke tahap selanjutnya dan meminimalkan biaya serta meminimalkan risiko kegagalan produksi. Maka dari itu harus ada yang namanya perencanaan. Selalu dalam hal apapun, perencanaan itu harus dilakukan semuanya gitu. Selanjutnya
setelah pemilihan produk, kemudian pengembangan konsep. Misalnya sudah ditetapkan bahwa produk yang akan diproduksi adalah meja komputer. Nah, konsepnya dibentuk. Meja komputer yang seperti apa yang akan diciptakan, yang akan diproduksi. Yang pertama, dia bisa menampung peralatan komputer. Yang kedua, dia harus harus ada tempat menulisnya. Ketiga, menunjang kenyamanan untuk menulis dan mengoperasikan komputer. Oh, berarti kalau kayak gini, meja komputernya itu harus seperti apa? Gitu kan? Nah, berarti kalau bisa menampung peralatan komputer, paling tidak ada tempat dudukan komputernya. Ya, harus ada tempat dudukan komputer. Kemudian ada tempat dudukan CPU-nya di bawah, misal dudukan CPU. Kemudian ada laci keyboardnya yang bisa bisa ditarik gitu ya. Kemudian ada mousepadnya. Ini harus ada. Maka dirancanglah meja komputer yang ada komponen-komponen ininya. Kemudian tempat menulis, berarti permukaannya harus rata. Karena permukaan ini rata, maka tempat dudukan komputernya ini harus berada di bawah meja. Misalnya mejanya kan kayak gini nih. Katakanlah ini meja lah ya, saya juga nggak bisa gambar meja. Nah berarti kan nggak bisa dong komputernya ada di atas gini, karena permukaannya harus rata. Nah, maka dari itu komputernya ada di bawah sini. Nah, dengan ada di bawah sini, nanti bisa komputer ini bisa terlihat pada saat dia duduk, tapi harus ada kaca yang melapisi. Jadi kacanya tembus pandang. Nah, makanya di sini menunjang kenyamanan untuk menulis dan mengoperasikan komputer harus ada kaca tembus pandang di meja ini. Paling nggak cuma sebesar layar komputernya aja. Komputernya ditaruh di bawah dong, ada dudukan komputer di sini, komputernya menghadap ke atas gitu ya. Jadi nanti yang orang yang menggunakan meja ini tuh bisa benar-benar nyaman, bisa nulis di atas meja sekaligus bisa lihat komputer yang ada di dalam meja itu. Nah, kemudian daerah bebas gerak ya, karena memang nggak ada monitor di meja, berarti ada daerah bebas gerak di sini. Kemudian daerah untuk tempat kertas dan buku misalnya. Nah, di sini kan tempat dudukan CPU misalnya di sini. Nah, kemudian di sebelah kiri misalnya di sini kemudian tempat untuk kertas dan buku gitu. Atau ada laci di sini untuk tempat kertas dan buku. Misalnya seperti itu. Nah, sudah ada desain meja seperti ini, maka setelah itu metodenya adalah konstruksi prototype. Mulai merancang desain produknya, mulai dirancang dan menciptakan produk dengan desain yang telah matang. Diproduksilah meja yang tadi sudah dibuat konsepnya gitu. Nah, setelah meja itu jadi, dibuatlah pengujian produk. Apakah produk itu layak untuk dijual? Ya, kemudian tahap-tahap pengujian produk itu ada pengujian tentang konsep produknya. Apakah konsep produknya itu layak untuk dijual ke pasar, diminati oleh masyarakat ya, dicoba dijual sedikit, kemudian orang-orang berminat atau tidak. Kemudian pengujian desain produknya, apakah desain produk itu memang benar-benar nyaman, jadi coba dulu juga sama sebelum dijual ya, sebelum dijual ini kemudian desain produk ini dicoba nyaman nggak, pihak dari perusahaan melakukan uji coba, nulis di situ, nyalain komputer, kemudian bla bla bla, duduknya nyaman atau enggak dan segala macam, ruang gelapnya seperti apa gitu ya. Kemudian pengujian kesukaan konsumen terhadap produk, dipasarkan, di launching, ada nggak yang mau beli, berapa banyak gitu. Nah, kemudian ada beberapa produk yang memerlukan pengujian laboratorium. Contohnya kalau produknya itu kayak kosmetik gitu-gitu ya, itu harus memerlukan pengujian laboratorium. Kemudian pengujian operasi pabrik dan tes penggunaan produk gitu. Selanjutnya analisis bisnis. Setelah produk itu dipasarkan, di launching, kemudian dianalisa apakah produk yang telah dipasarkan ini dapat memperoleh keuntungan atau tidak. Jadi produk yang dijual ini peminatnya banyak nggak, penjualannya banyak nggak, penjualannya itu bisa lebih tinggi daripada biaya atau enggak. Nah, itu harus dianalisis gitu. Nah, setelah itu setelah dilakukan analisis terhadap produknya ini, kemudian dianalisis juga pemasarannya itu seperti apa yang bisa dilakukan, yang cocok gitu. Teknik pemasarannya seperti apa? Apakah
diiklankan di TV, apakah cukup dipajang di depan toko, di showroom gitu, atau diiklankan di OLX gitu misalnya, atau menggunakan website ya, diiklankan secara online dan segala macam. Nah, itu kemudian dari analisis bisnis ini bisa ditinjau dari labanya, apakah kira-kira nanti ke depannya ini bisa laku terjual ya kan. Kemudian diperkirakan juga penjualannya, promosinya itu yang tepat seperti apa. Tuh. Kemudian pengembangan produk. Nah ya dari hasil penjualan ya, terus survei pasar ya, melakukan survei pasar, pasti diketahui dong masyarakat itu, konsumen itu puas nggak sama produknya, atau masih ada kekurangan, sehingga diperlukan pengembangan produk untuk produk yang selanjutnya. Ya yang pasti adalah ya hal yang perlu dikembangkan. Ya tadi seperti yang tadi di awal, melalui riset pasar ya, melalui informasi dari karyawan, informasi dari bagian R&D, dari mitra bisnis dan segala macam. Itu sebagai dasar untuk melakukan pengembangan produk ini. Nah, kemudian market testing diuji. Nah, sebenarnya market testing ini tadi juga sudah ada pada bagian uji coba ya. Cuma setelah dikembangkan ya, setelah produk baru kemudian mengembangkan, kan ada produk lama, mohon maaf. Kemudian dikembangkanlah produk yang baru dari hasil evaluasi dari produk yang lama. Nah, kemudian setelah diciptakan, dirancang juga, kemudian dilakukan market testing lagi. Itu kurang lebih seperti itu untuk desain produk. Selanjutnya, terima kasih bagi taruna-taruni sekalian telah bersedia menyimak video dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.